Porselang bersama dengan kami dua PJ and Duncan Aka. Nggak tahu dia, Patrick emang longor aja gitu. Di hari Sabtu ini kami meluangkan waktu untuk memuaskan dahaga kalian akan konten-konten berkualitas gitu ya, yang senantiasa mencerdaskan kehidupan para supporter United yang mau dicerdaskan. Kalau enggak ya urusan kalian gitu kan. Itu ya nggak ada ruginya juga bagi kami gitu. Tapi paling enggak seperti kata di bahasa Arab, balihu ani walau ayat, sampaikanlah satu kata, sampaikanlah yang benar walau cuma satu kata, lebih kurang itulah gitu kan. Gitu. Sampaikanlah yang benar walau cuma satu kata gitu. Jadi hari ini kami mau menyampaikan satu hal yang benar adalah keputusan Ole memainkan pemain-pemain anak SMP kemarin lawan Sociedad gitu ya. Lawan Sociedad kemarin seperti yang sudah diprediksi juga gitu kan, bahwa gue prediksi seri kalau nggak salah gitu di DPI gitu ya, karena gue pikir menghadapi anak-anak Sociedad yang udah ketinggalan 4 gol gitu kan, dan udah kita bahas juga di preview ya Pet ya. Yep. Bahwa bukannya tidak ada peluang Sociedad untuk menang gitu ya, selalu ada, tapi kan tipis gitu loh. Jadi tinggal kita fokus ke apa ya, permainan sendiri, sama ya benar yang dilakukan oleh memainkan Ahmed Diallo, Thierry, kasih pengalaman, merotasi pemainnya, mengistirahatkan beberapa pemain senior, memberikan pengalaman buat pemain muda, which is kemarin udah semua dijalankan dan hasilnya juga tidak terlalu jelek lah ya, bagus lah, 0-0. Bahkan sebenarnya itu 0-1, cuman gue nggak tahu tuh keputusan terakhir daripada Bapak Wasit, ya kan. Aman Bang. Bang Fuad ini lagi baru pulang main bola dia baru pulang main bola, belum pulang. TMI nggak usah semua diinformasiin ke orang. Orang pengen tahu kegiatan seorang Bang Fuad, apalagi domba-dombamu pasti pengen tahu kau lagi ngapain. Bodoh, semua mesti dibilang. Gitu. Cuman ya, tapi benar yang dilakukan oleh itu udah benar, hasilnya juga memuaskan, kita lolos. Toh dari awal Real Sociedad mau nggak mau datang ke Old Trafford harus mengejar gol kan, jadi mereka akan pasti lebih bermain terbuka dengan formasi yang mereka turunkan kemarin juga. Ketiga langsung udah terlihat bahwa mereka memang harus mau nggak mau ngejar ketinggalan mereka yang di 4 gol ketinggalan. Begitu Pak. Ya, dan sempat ada yang ngomong, kenapa sih masih mainin Bruno gitu kan? Ikut tanya, lu mau mainin siapa lagi? Udah lagi cedera semua. Iya. Mata, mungkin mereka pengen lihat Mata yang main sebagai starting lineup. Mau mainin siapa lagi gitu loh? Fred sama Matic, ya lu gelandang udah nggak punya, emang lu cuma punya itu doang gitu. Tapi paling nggak keberaniannya untuk memainkan Bailey partnering sama si Lindelof, ngistirahatkan Maguire, karena pada saat lu ngistirahatin Maguire, kapten yang saat ini jadi pemimpin tim, terus gak mainin Bruno, siapa yang lu ngarepin jadi pemimpin? Martial. Ntar mengujang kesenangan kalau Martial jadi kapten. Tumpengan dia 7 hari 7 malam. Gitu loh. Maksudnya emang udah gak ada pemain gitu. Coba itu dimengerti dulu gitu. Dan di babak kedua saat oleh rasa udah cukup lah ini gitu. Kan digantinya tuh Arnold diganti, Bruno diganti sama dia gitu loh. Emang Rashford dia masuk lagi main. Apa? Rashford dikasih menit lagi main setelah udah istirahat. Main. Karena peringatan 5 tahun Rashford debut di United kan gitu kalau nggak salah gua kemarin ya. Gitu. Jadi Rashford dimainin. Kemudian even masuk menit 70 dengan skor masih 0-0, udah dimainin aja tuh anak SMP. Sotir dimainin, Sortire. Gue susah buka. Sola. Namanya Sola aja lah udah. Karena namanya Sola Soretire gitu. Kemudian dia mainin Diallo gitu kan. Udah selesai gitu. Lu. Dan bahkan dia mainin Tuanzebe jadi defensive midfielder. Mereka main dengan 4-4-2 flat. Dengan Rashford di kiri, si Ahmed Diallo di kanan, kemudian Martial sama si Sola yang jadi duet striker gitu. Jadi menurut gua menurut Bang, apa? Menurut lu Bang, performa daripada anak-anak muda SMP ini gimana Bang?
khususnya kayak Soitere, Amad Diallo. Menurut lu gimana kemarin permainan? Enggak, belum kelihatan, Pet. Baru 2 game dan jujur gue nggak ngelihat ada yang istimewa di mereka di 2 game ini, gitu loh. Oke. Beda kalau kayak Macheda dulu main segala macam, sebentar bikin gol terusnya eksplosif itu kan, we have hope on that kid gitu ya. Kalau ini jujur gue sih nggak ngelihat ada seperti itu saat ini gitu loh. Tapi kan toh balik lagi saat dulu dia pertama mainin Gary Neville, pada saat dia pertama mainin Paul Scholes, Nicky Butt, itu juga gak istimewa debutnya mereka gitu loh. Jadi for some players memang it takes time to prove themselves gitu. Dan semoga apa yang digadang-gadang media, apa yang terlihat di reserve tim pada saat mereka bermain gitu ya, bisa mereka transformasikan nanti ke tim utama. Itu aja sih kalau menurut gua. Gitu. Itu hasil aja. skor sendiri itu udah cukup memuaskan Bang ya, 0-0. Kita move on to the next phase. Kalau dari sisi skor sih jujur nggak puas banget gitu loh, karena gue berharap bisa menang tadi walaupun dengan skuad pas-pasan, dan walaupun Sociedad sempat dapat penalti yang akhirnya nendangnya entah kemana-mana, itu udah treatmentnya Bruno lah, nggak usah lu pakai kampret gitu kan. Yoi, dia skip hop. Gue kaget tuh pas waktu, wih dia bikin Bruno nih, cuman kok melayangnya kemana-mana. Ya, dan susah ngambil penalti lompat tuh susah. Gue tuh berapa kali udah nyoba gitu. Karena pada saat tumpuan lu nggak pas sakit lutut lu, benar. Gue tuh sering nyoba di bedebah gitu. Dan balik lagi tadi ya, kita juga punya peluang menang kan, yang tendangan Bruno kena tiang gitu ya. Yes. Kemudian ada juga syuting yang di tepi skipper gitu. Kemudian tendangan Rashford juga ada tipis gitu. Jadi dari segi hasil kalau ditanya apa? Termasuk gol yang dianulir yang tadi gue bilang gue angkat. Iya. Dan itu memang ya debatable ya, karena pelanggaran itu dilakukan terhadap orang yang tidak punya apa istilahnya, tidak bisa mengubah arah bola kan itu orang gitu loh. Yeah. Itu emang Lindelof-nya aja emang rada-rada juga sih gitu. Lu cukup lompat aja sebenarnya cukup gitu ya. Dia kan sekarang lompatnya tuh loncatnya udah kayak Spider-Man. Iya, lompatnya kan lompat dummy sebenarnya gitu. Yeah. Iya kan, itu kan lompat dummy gitu, yang untuk mengganggu. Cuma ya udahlah, gue pikir gitu. Tapi dari sisi hasil sih gue nggak terlalu puas. Tapi dari sisi permainan ya boleh lah ya gitu, ngadepin Sociedad yang di Liga Spanyol juga bukan kacangan gitu kan. Ya lu bisa nggak kalah dengan pemain yang bukan squad utama, menurut gue itu udah oke lah gitu loh. Apalagi Sociedad pernah jadi mimpi buruk kan buat United gitu maksud gue. Dan ini udah cukup nggak modalnya kita ini untuk sementara ini, modalnya untuk ngadapin round of 16 bersama setan merah yang satu lagi, Il Diablo Rosso. 2 setan merah bertarung, umat manusia yang senang. Oh, 2 setan merah bertarung, umat manusia yang senang ya? Oh iya dong, kita dong yang senang. Iya. Gitu. Kalau menurut gua, kalau dari sisi permainan dengan squad yang kemarin sih itu udah pasti kurang gitu loh. Okay. Karena Milan walaupun juga sedang menurun, ya mereka juga punya kartu truf lah si Zlatan gitu ya. Terus kalau Donnarumma lagi main bagus gitu ya, kita bisa, ya Milan bisa mencuri poin lah. Tapi kalau ngelihat gimana kemarin waktu Milan lawan Inter saat si Lukaku ngajak Romagnoli lomba lari dan kemudian sampai terjatuh gitu ya. Nah, menurut gue justru di situ ada peluang Ole untuk maksimalkan pemain-pemainnya yang punya kecepatan. Gitu. Kita punya Rashford, kita punya Greenwood gitu ya. Kita punya Daniel James gitu. Dan back Milan itu lambat kecuali Theo Hernandez. Tapi Theo Hernandez juga dari sisi defensif kehilangan right back-nya kan. Mereka tidak bisa memainkan si Dalot untuk melawan kita toh. Dalot juga nggak jadi opsi utama di Milan, Pak. Gitu loh. Ya. Paling tidak kan reserve-nya juga nggak ada gitu loh. Iyalah, boleh lah. Gitu. Maksud gua yang tadi gua sorot adalah itu tadi. Kalau lu ngelihat kemarin Milan lawan Inter, gimana Lukaku di gol pertamanya Inter tuh yang Lautaro Martinez yang dia bawa lari si Romagnoli sampai jatuh gitu ya. Gua rasa ada peluang lah bagi United untuk mengatasi back-back Milan yang tidak terlalu cepat. Tapi kan ini kita nggak bahas Milan. Kalau lu tanya peluangnya nanti,
Udah lu jalanin aja. Nanti di preview ke Milan lah. Kan kita lu jalanin aja one game at a time gitu. Tapi in terms of permainan kemarin lawan Sociedad, gue sendiri oke lah gitu. Nggak yang menggerutu lah gitu. Karena masih bisa nguasain permainan juga gitu ya. Bahkan Sociedad cuma punya 1 shot on target kalau gue nggak salah gitu. Itu cuma memang dari sisi hasil harusnya sih bisa menang gitu, menurut gue kemarin. Ya gitu mungkin sih. Balik lagi karena memang salah satunya adalah faktor ketika transfer main Bruno dikeluarkan kan. Jadi maksudnya ini kan 2 pairing ini belum main bersama dan ditambah lagi kita benar-benar memainkan pemain-pemain muda kita yang hanya untuk mendapatkan pengalaman. Untuk mereka dapat mengembangkan permainan, pola yang dikasih pelatih di dalam lapangan itu kan belum sebisa pemain-pemain senior. Jadi wajar-wajar aja sih kalau menurut gua hasil 0-0 itu udah cukup memuaskan untuk ukuran kita menurutkan benar-benar second player-nya kita. Iya sih. Plus ya itu dia berani narik Aaron Wan-Bissaka dan diganti sama Brandon Williams gitu ya. Ya menurut gua sih emang itu Williams masuk rusuh ya Bang ya. Ya rusuh. Hampir kena kan pokoknya kena yellow card. Iya, hampir kartu merah itu. Baru kena kartu kuning. Komentarnya kan bilang he must be careful gitu loh. He's already got yellow gitu. Tapi satu yang gue sorot adalah keberanian Ole. Ini orang udah emang suka-suka hatinya aja, Pet. Oh, lo nih ya udah gue mainin aja lah ini gitu loh. Mau apa lo? Gitu loh. Dia nggak punya obligasi untuk mainkan pemain muda loh. Dia punya hak untuk udah gue biarin aja tim gue yang babak pertama dia mainin, dia ganti menit 70 juga bisa, 75 juga bisa. Tapi ini babak kedua awal dia udah ganti tuh Bruno, dia ganti Ole. Kalau aku lihat ya, kalau perumpamaan yang aku kasih Ole itu lawan Real Sociedad kemarin, perumpamaannya itu kayak orang baru gajian, Pak. Lagi tebel di ATM ya kan. Suka-sukanya yang baca. Iya. Sawer kasih. Gitu. Sawer ya. Itu gua nge-tweet gitu. Gua bilang ini pelatih udah suka-suka hatinya aja nih, tapi in a good way ya menurut gua gitu loh. Bukan yang jelek gitu. Dan toh hasilnya juga positif plus gak jelek. Kita bermain juga gak jelek kayak lo bilang tadi, Bang. Iya. Real Sociedad juga susah payah untuk membongkar pertahanannya gitu. Jadi walaupun itu second layer-nya, it's still one of the best team yang dihadapkan kepada Real Sociedad. Jadi bukan kaleng-kaleng juga yang dihadapkan ke Real Sociedad. Iya, sepakat gua. Gitu. Itu sih jadi menurut gua ya. Gitu. Kemudian dan itu bagus banget karena kita weekend ini jelas-jelas pasti mulai main itu udah pastinya pikirin memang harus istirahatin karena memang gua akan menghadapi Chelsea weekend ini. Besok kita menghadapi mereka. Dan Chelsea yang lagi ya apa kata istilah lu dulu di podcast sebelumnya lagi masa honeymoon bersama Tuchel kan gitu kan. Tuchel apalah kalau orang Batak bilang Tuchel nama dia. Si Tuchel ini kan lagi momen honeymoon dengan tim Chelsea yang ada yang sekarang ini kan. Dan hasil daripada Chelsea juga beberapa pekan yang sebelum ini juga tergolong sangat positif. Kalau nggak salah mereka menang 3 seri 1 ya kalau nggak salah ya. Iya. Di bawah dari sisi hasil sih Chelsea ya menang, ada clean sheet, tapi dari sisi permainan belum istimewa, Pet, gitu loh. Ya. Paling yang jadi suntikan moral mereka buat besok ngadapin MU adalah mereka bisa ngalahin Atletico di kandangnya 1-0 gitu. Walaupun ya balik lagi gitu ya, permainannya itu udah kita bahas tuh di DP gua Justin tuh gua sepakat bahwa nggak terlalu istimewa juga main Chelsea gitu loh. Justru dengan keberanian Tuchel memainkan pola 3 back, kalau dia memainkan pola ini udah 5-6 pertandingan tuh dia main dengan pola 3 back terus gitu ya. Ketemu United besok yang punya kecepatan gitu kan, di sisi sayap terutama, itu bisa berantakan nih Chelsea. Karena satu, Alonso defense-nya tidak sekuat Ben Chilwell. Kemudian di kanan juga dia masih merotasi antara Odoi sama Odoi sama Reece James gitu ya. Nah, itu back Chelsea kan mainnya suka tinggi itu ya. High defensive line. Mereka lebih sering nyerang gitu ya. Nah, ruang kosong di 2 back ini kalau bisa dimanfaatkan sama United besok, kelar. Itu baru kemarin gue bahas. Karena kalau dia main, sekarang kan yang agak diragukan dia James. James itu kan had a knock katanya masih gitu ya. Walaupun Van de Beek sih katanya udah oke gitu kan. Terkait Cavani sama Scott yang udah pasti out of this game gitu. Nah, kalau Dan James sembuh, gue sih mau ngelihat James main di kanan lagi, Rashford di kiri. Apa lu kasih lagi Martial sebagai striker gitu ya.
Atau Aduh, ya jangan, gue udah capek. Real Sociedad kemarin, sumpah gue capek lihat Martial. Gue bukan tipikal yang nggak mau mendukung seorang pemain yang MU, tapi Martial, ampun dah gue beneran dah. Kalau Martial musim ini ampun banget gue, ampun. Lihat Real Sociedad kemarin gue mikirnya, yo Allah, aduh, Chen yang kita nyanyiin ke lu udah nggak pantas lu pakai lagi Pak. Ini bener-bener 50 million down the drain sih kalau hitungannya kayak gini. Ya kurang-kurangin lah, kita udah pakai dari musim ya 20 million lah down the drain. Gila, gak deh, ya, gue gak deh kalau dia enggak lah. Gue mendingan, lu nekat aja mainin Diallo. Jadi, atau Greenwood dan James Rashford di tengah. That's it. Daripada Martial lu mainin. Gue ampun, bener-bener gue enggak deh. Gue enggak. Ya udah. Kalau gue jadi manajer atau jadi pembisik daripada Ole, gue langsung bilang, Le, mendingan lu gak mainin Martial. Ntar gue obrolin. Daripada penonton lu pada stres, bunuh diri. Ya. Ntar gue obrolin. Jadi, gue setuju sama lu tadi. Kalau emang gak usah Martial, ya udah lu taruh Rashford lagi jadi striker. Kirinya Dan James, kalau dia udah sembuh gitu ya, aman. Kanannya Greenwood. Tengahnya gelandang kreatifnya berarti kita mainin aja lah. Kalau gitu si Tuan ZB. Buset. Kenapa Tuan ZB? Agak-agak itu boleh gila Oleh, tapi jangan segila itu juga. Gila. Itu sudah edan kau, udah edan. James sama ya. Berarti udah. Kan kita bilang ya Van de Beek sih aman gitu kan. James yang masih doubtful gitu loh. Nah, ternyata dapat berita terbaru James sih udah aman, ya berarti bisa jadi mudah-mudahan sih trisulanya itu gitu ya. James kiri, Greenwood kanan, Rashford karena tiga-tiga punya kecepatan. Yes. Gitu. Itu menurut gua. Sementara kalau tengah ya udah lu nggak punya opsi lain gitu. Kecuali mungkin Oli mau main pakai 4-4-2 Diamond. Dia pasti mainin Matic, Fred, Van de Beek, Bruno, Greenwood, Rashford. Ya. Atau ya Greenwood, Martial. Dengan opsi mengubah ke 4-2-3-1 nanti di babak kedua kalau skor masih 0-0 atau menit 70 skor masih 0-0 atau ketinggalan 1 ya itu mungkin jadi 4-2-3-1. Itu kalau Ole sampai mainin Greenwood Martial di awal itu cuma satu artinya buat gua. Media lagi ngebisikin ke Ole, lagi sepi nih MU. Kita butuh komentar-komentar negatif dulu, lepasan dulu lah. Butuh engagement nih gitu. Butuh engagement. Nah itu baru mainin Greenwood sama Martial. Tapi kalau dia mau menang, dia turunkan Greenwood sama Rashford di depan. Udah itu. Tidak ada pelatih yang tidak mau menang. Ya enggak, pelatihnya mau menang. Masalahnya di sepak bola itu kan ada yang namanya bisikan daripada media. Udahlah, mainin aja dulu satu babak aja dulu main ke Martial. Kita butuh engagement. Engagement bisikan, itu kan harus ada ini, clickbait ya kan. Bisikan dari media apa bisikan dari yang punya duit? Yang punya duit lah. Tapi yang punya duit lagi nggak ganggu ini Pak. Lagi bahagia banget ya. Bukan laser, bandar maksudnya, bodoh. Oh, maksud kau yang punya duit yang itu. Nggak ngerti. Jangan kau bilang yang punya duit, sobatnya Oki kau bilang. Jadi biar aku paham. Oh iya, kita sebut sekarang sobat Oki aja ya. Iya, sobatnya Oki kayak mana kan gitu. Sobatnya Oki dan Patrick, ya pas itu. Enggak sobat aku lagi. Udah bekas sobat. Nah, terkait di back, kan lu ngelihat kemarin Bailey main ya. Ya. Cukup bagus dan lu ngomong kayak gini jadi ikut gila di bawah bangke ini. Tapi sorry. Sekarang kita bisa ketawa. Aku tanya kau, pas waktu dia bikin gitu pas nonton live-nya, kau ketawa nggak? Aku ketawa. Aku bilang ini ya, isi anjing berani kali gitu aku bilang. Kalau aku enggak, aku ngomel. Si goblok. Ngapain kau? Gue panik. Sok paten kawan ini di belakang. Itu aku yakin ya. Kiper pun udah mikir gini. Apa kawan ini? Nah, menurut kau better Bailey Maguire apa Bailey Lindelof? Kalau dilihat dari pertandingan lawan Real Sociedad, susah juga karena Real Sociedad balik lagi kualitasnya Sociedad tidak, walaupun mereka bagus di La Liga, mereka nggak, paling hitungannya Everton lah kalau di Premier League ya, mungkin di bawah Everton. Arsenal lah. jauh. Oke, Arsenal lah.
Jadi menurut gua, kalau kemarin berdasarkan Real Sociedad itu, gua senang tuh duetnya Bailey dengan Lindelof. Kenapa? Karena dua-duanya cepat untuk mengantisipasi. Mereka dua-duanya masih punya speed. Masalahnya untuk, lu perhatiin deh, untuk selama kita ada Maguire, overall kita kemenangan kita untuk air possession, apa namanya, heading 50-50-nya chance untuk di situ jauh lebih. Maguire takes the cake, man. Dia aerial duel. Ya, aerial duel dia pasti selalu menang. Jadi kalau dilihat dari sisi itunya, gue sih masih mengharapkan Maguire. Cuman gue masih lebih senang melihat Maguire dengan Bailey daripada Lindelof. Karena Lindelof kadang-kadang, lu bayangin aja lah, istilahnya gini lah, dua orang back yang kadang suka ceroboh, suka kadang-kadang rusak-rusuk. Lu jadiin satu, udah tinggal nunggu kapan dua-duanya rusuk. Kebobolan lah kita lagi jadi kayak Spurs kemarin. 3 back lah, Bailey kok pikir nggak rusak-rusuk? Iya, itu maksudku. Jangan sampai Bailey sama Lindelof main terus-terusan. Lindelof rusak-rusuk, Bailey rusak-rusuk, kelar kita. Kasihan kiper. Maguire rusak-rusuk. Maguire kan sering banget soal untuk badan, terus jatuh, itu kan bikin jantungan. Jadi tiga emang rusak-rusuk, nggak ada yang beres. Iya sih. Lu cuma tinggal perlu banyak-banyak doa aja mau siapapun yang diturunin nanti. Iya, betul. Ya udah, itu jawaban yang paling benar sih. Benar. Siapapun yang diturunkan udah banyak doa aja. Bailey lagi bagus nih. Ya kayak gue bilang ya, waktu lawan apa tuh yang dia sempat back pass atau apa yang terakhir lawan Newcastle kalau nggak salah ya. Yang lawan Newcastle lah. Pertandingan terakhir dia sebelum diistirahatkan lagi. Iya, gitu maksud gue. Ya lawan apa gue lupa. Gitu kan juga kita yang gue sampai nge-tweet. Itu kalau sampai gol kelar udah kalian yang kemarin minta Bailey. Iya, itu kan kita bahas. Ya. Bukan Sociedad. Sociedad leg pertama kalau nggak salah. Iya benar kan? Iya, Sociedad leg pertama. Iya, gitu loh. Jadi sama aja ini 3 back ini sebenarnya memang bagus, cuma ya udah kayak Duma ya, kayak di curse aja, lu kena kutuk aja bahwa siapapun yang lu mainin akan ada aja tuh error yang bisa dibikin gitu loh. Lu nggak akan bisa nonton dengan tenang gitu. Nah itu the art of watching United right now. Ya biasa gitu. Itu Pak. Dulu kan zaman-zamannya tahun awal-awalnya era Premier League, setelah Michael pensiun, kita kan sempat ngalamin itu yang namanya stres, kiper nggak ada pernah benar ya kan, back kita tangguh-tangguh, midfielder kita bagus-bagus, striker kita bagus-bagus, tapi back kita kiper kita hancur-hancuran. Ya. Nah sekarang kita udah punya kiper yang dua-duanya bagus nih, ya walaupun lagi inkonsisten daripada De Gea, tapi dia masih terhitung bagus. Kita punya midfielder, buset, gak usah diomongin lagi dah, udah oke lah ini midfielder kita. Striker kita minus Mas Rizal masih oke banget lah hitungannya. Kita penyakit kita sekarang di back kan gitu, baik dari zamannya Jones sama Smalling, dan sekarang Maguire udah lebih better, tapi ya itu kayak kata Gary, kombinasinya aja yang belum. Sayangnya pemain udah diambil kan gitu. Ya. Upah pun nggak bagus-bagus sekali lah menurut gua gitu. Nah jadi untuk nanti lawan Chelsea, siapa yang kau pilih sebagai back tengah? Kalau aku Maguire sama Bailey. Aku jauh lebih suka Bailey daripada Lindelof. Itu udah sering aku tweet, aku sering statement kan sendiri. Kau lebih suka yang agak-agak gelap memang ya. Kalau aku perhatikan. Kau warna-warni rasis nanti kita dibilang. Lah, gue juga ya masa gue suka yang kulit sawo matang, masa itu rasis? Bego banget sih. Enggak betul. Lu mendeskripsikan kulit aja. Oh ya, gue lebih suka yang kulitnya sawo matang. Gue lebih suka yang kulitnya gelap. Gue suka yang habis tanning, jadi kelihatan lebih tan, lebih gelap gitu, lebih coklat. Betul, kok itu rasis sih? Gimana sih? Enggak, itu enggak rasis. Ya, kalau gue lebih suka lihat Bailey bukan karena warna kulitnya, tapi karena dia lebih humoris dan lebih nekat, lebih bikin jantung penonton kan gitu. Pet, coba dicerna baik-baik Pet kalimat gue nih ya. Kau memang lebih suka yang warnanya gelap ya? Ada yang baru potong rambut. Hai, say hello, muncul. Bye. Biar sekali lah, kan dulu pernah kita janjiin munculkan adik, udah muncul dia, udah terpenuhi. Udah pernah dimunculkan lontong. Udah ya, gue lupa. Nggak, terus. Kau emang berwarna gelap ya? Iya. Nggak, aku justru meletakkan Tantri muncul tadi biar kau tahu, jangan lanjutin ngomong orang yang enggak. Lo enggak, kenapa sih? Emang apa sih yang ngomong enggak? Kulit ya, Tantri kan juga agak gelap kan? Suka yang agak-agak eksotis gitu. Nah, benar kan?
Tantri. Kalau terlalu putih nggak seru. Ya, makanya simple kan. Kenapa sih jadi laki mencela sekedar jawab, oh iya emang gue lebih suka yang kayak gitu. Kalau terlalu putih kayak ngejilat porselin. Nah iya, maksud gue udah selesai kan gitu. Maksud gue nanya simple banget. Emang kayak ditamparin Pak Prot lah kita habis ini. Enggak, maksud gue lu ditanya sebagai laki-laki mencela gitu loh. Iya. Gitu. Balik lagi, kita nggak bahas Bailey Maguire. Ya, kalau aku Bailey Maguire. Kau? Lindelof. Hati kecil gue sih emang berkata Bailey Maguire gitu loh. Ya. Tapi hati kecil kau. Tapi ya itu tadi, Ole lebih sreg memainkan Maguire sama Lindelof. Ya. Jadi kayaknya back tengahnya nanti tuh Tuan Zebi sama Fosu Mensah. Fusumensa. itu udah betul-betul clickbait. Jadi di depan ya kan Martial Greenwood, ya kan belakang Timo Simonsa. Itu udah betul-betul clickbait itu. Sekalian aja mainkan Ligren ya kan untuk pertama kalinya mainkan Ligren di kiper. Nggak bisa. Wah, itu betul-betul. Nggak bisa. Ligren dia lagi jadi coaching staff. Iya. Dia wasit tempat, dia nggak main gitu. Nah, tapi kalau udah kayak gitu itu betul-betul yang namanya MU lagi butuh engagement ini, Ole lagi butuh engagement ini. Udah terlalu jarang orang bilang Ole out. Udah terlalu nyaman hidupnya ya kan? Udah terlalu nyaman hidup kau ini. Bikinlah sekali-sekali ya kan gitu. Gawat. Itu sih kalau menurut gua Pet ya. Gua yang agak khawatir itu masalah tengah kita doang. Untuk fight lawan Chelsea ya. Karena Matic is good. Tapi balik lagi, kelemahan dia adalah speed dia kan. Dan dia akan menghadapi striker-striker yang masih muda-muda, yang masih kenceng-kenceng. Dan balik lagi yang kayak pasangan Bailey dengan Maguire ini bukan apalagi Maguire, bukan tipikal back yang bisa mengantisipasi kecepatan lawan. Lu lihat deh, kita pernah lawan siapa yang Newcastle yang kemarin yang bikin gol? Maximin. Ya, itu kan keteter mulu. Oh, Shearer jauh ya Pak Prot ya. Pak Prot Asprilla. Alan Shearer jauh Pak Prot. Jadi maksud gue itu di tengah kita aja sih yang bikin gue khawatir sekarang untuk lawan Chelsea. Overall kalau yang secara gambaran penuhnya, gue sendiri agak confident. Tenang aja sih gue. Minimal nih seri. Kalau nggak seri kita menang tipis. Tapi dengan adanya kelemahan di midfielder kita sekarang dengan belum fitnya Scott McTominay untuk dipasangkan dengan Fred, itu doang sih yang jadi kekhawatiran gue. Kalau VDB, balik lagi, he's a good player, man. Tapi kayaknya saat ini dia belum tahu peran dia itu seperti apa. Ya, Kante Jorginho perlu tahu. Kante nggak akan dimainin. Di bawah Tuchel, Kante lebih sering, si Tuchel lebih sering mainin Kovacic sama Jorginho. Kante jarang dimainin. Di under Tuchel ya. Gitu. Dia nggak suka yang warna hitam-hitam juga kali, Pak. Kau lagi khawatir sama performa gelandang? Yes. Kau nggak khawatir kawinan kau jadi apa enggak tahun ini? Ya. Enggak. Udah yakin aku. Pede aja kita. Ngadapin itu harus pede, Pak. Tapi kalau dilihat dari psikis ya, dengan jawaban Pak Jang, pegang gini tuh mencerminkan ada keraguan. Ya enggak lah. Mana ada keraguan? Masalahnya bisa on schedule yang di awal ditargetkan tanggal yang awal atau harus mundur kayak yang kau bilang waktu itu kita bahas sama-sama waktu kita pernah. Paling amannya itu di bulan yang itu kan gitu. Jadi antara dua itu opsi pilihan. Mudah-mudahan COVID ini pun beres ya kan. Jadi bisa kita jadi kau belum menentukan tanggal. Time's running out. Udah dikasih tuh tanggal. Ya kan berarti kan sama kau. Belum ada yang fix antara dua itu. You have to make up your mind. Ya makanya kan tadi gue tanya, kau lebih khawatir kenapa kita jadi bahas ini, Abang? Ini preview lawan Chelsea, review lawan Sociedad, bukan preview pernikahan Patrick dan Tante. Patrick berubah. Kalau dulu setiap take pasti ada aja curcolnya tentang kehidupan asmara. Sekarang asal ditanya kayak gitu nggak mau, udah nggak seru. Mendingan putus aja, Pet. Apa? Mendingan putus saja. Janganlah. Kau gila kok, orangnya lagi di sini nih. Tadi, seharusnya setengah jam yang lalu kita ngobrol-ngobrol kayak gini.
Tapi kok belum sampai? Jadi kan pertanyaan sama tadi kan pertanyaan aku gini loh. Kau kan udah capek main bola kan? Kau udah capek main bola kan? Mau pulang kok kan? Mau mandi kok kan? Udah lah, pulang lah mandi kok. Weekend sama keluarga dulu. Kau enak pulang happy sama Naila sama bini ya kan sama Mali ya. Abis ini berantem. Kok mesti berantem? Gitu Bang. Jadi seolah-olah tantri nggak dewasa gitu. Ini kawan. Lah, kenapa mesti berantem? Jadi teman-teman para salah lawan Chelsea, prediksi skor kita ya kalau dari gue pribadi ya antara 0-1 atau 0-0. Ya silakan Bang Fuad. Berapa prediksi skor Bang? Langsung aja, biar closing kita. Mulai gak jelas kau. Ketawa kau udah ketawa iseng Pak. Ini kan tutup. Gue kemarin sih di DPI semalam gue bilang seri ya. Seri. Tapi seri kacamata atau seri berisi? Apa? Seri kacamata atau seri berisi? Berisi lah. Emang udah sih? Gila kau. Skornya, Bapak. Skor. Mana lo Pak Selamat kalau tahu udah isi itu? Alamak. Dibawa lagi nama bapak. Ngeri kali. Belum Bang. Gila kau. Tadi gua bilang isi. Skornya hasil. Chelsea lawan MU lawan Chelsea. Yang jelas lah. Jelas, kau aja nggak jelas otaknya sekarang. Seri sih 1-1 gitu ya rasa. Satu sama. Gitu. Tapi peluang menang sih ada di United walaupun tipis ya. Kalau karena ini United itu 3 kali musim lalu mengalahkan Chelsea dengan pendekatan permainan yang nyerang, yang dari Lampard itu kan mereka nyerang naif banget gitu. Dan Tuchel ini termasuk begitu defensif. Lu lihat dari zaman di Paris Saint-Germain segala macam kan nyerang. Dua kali ketemu sama kita juga kan dia tetap open play lawan kita ya. Iya gitu loh. Cuma di Paris kan dia punya Mbappe, punya Neymar gitu ya. Terus dia punya Di Maria juga gitu ya. Nah, kan di sini punya Zia sih. Ya Zia aja sering dicadangin sama dia sekarang gitu loh. Nah maksud gue kayak tadi gue bilang kalau pendekatan Tuchel masih sama seperti itu gitu dan lini pertahanan kita bisa bermain sangat disiplin, lu cuma tinggal tunggu waktu gimana nanti either Greenwood, Rashford, Dan James bisa memanfaatkan ruang kosong di dua sisi flank Chelsea. Itu menurut gue. Dan when it happens dan benar-benar mereka bisa lebih bisa kill the game, ya itu selesai gitu loh. Karena back tengah Chelsea nggak terlalu istimewa gue lihat gitu. Ya itu, tapi itulah penyakit utama kita bukan? Iya, we cannot kill the game. Iya, itu dia. Makanya kan tadi gue bilang, kalau pertahanan lu udah rapi bisa ngeredam mereka. Dan yang jadi pertanyaan sekarang kan, dia mau nurunin siapa? Giroud atau Tammy Abraham? Karena kalau nurunin Giroud dengan pengalaman yang dia punya, terkadang Giroud ini 90 menit itu 88 menit gak jelas mainnya kayak apa, tapi menit 89 tiba-tiba dapat peluang, dia bisa aja dibikin gol gitu. Iya, gitu. Sementara kalau Tammy kan lebih fisikal nih mainnya. Nah, kalau si Tuchel mau bermain lebih fisikal di depan, mungkin dia akan mainin Tammy. Kenapa? Karena Lindelof ini rentan nih ngadapin lawan yang berani duel, iseng, nahan segala macam gitu loh. Itu kan kelemahan United gitu, terutama dua back tengahnya gitu. Jadi dia ini kan masih misteri si Tuchel mau main seperti apa gitu. Makanya gue bilang ya kayaknya gue sih lebih prefer Bailey sama Maguire. Kenapa? Karena kalaupun dia mainin Tammy, Bailey lebih bisa duel. Kalaupun dia maininnya Giroud, ya secara postur Maguire lebih imbang sama ini orang gitu. Gitu. Jadi itu. Tapi kalau gue pribadi sih, kalau gue jadi Tuchel. Tuchel apalah itu, ya kan? Kalau gue jadi dia, gue pasti akan menurunkan Tammy Abraham sih untuk melawan MU. Ya balik lagi dengan mengingat bahwa MU itu sangat rentan. Lagi karena gue lebih suka yang eksotis gitu. Ya, Bang. Sekarepmu kalau kata orang Jawa. Hati-hatimu kalau kata orang Karo, kan gitu. Orang Karo bilang hati-hatimu nak, gitu. Ya. Nah, lempar granat, kritik Nina, kan begitu. Lalang dibakar. Oh, lalang dibakar,
Ku lempar granat, kritik-kritik Nina. Gitu. Adilin kalak karo si nontonnya, maju-maju kena. Jua-jua karu ya gitu. Great, kabar, tegur lah. Sehat kalian ya. Jadi itulah aja lah ya. Closing. Ya, tuh Pak Pro udah bilang closing katanya, udah mulai garing. Coba Pak. Closing time. Now it's time to go out and light you Gue tahu tuh. cannot. Aduh, siapa yang pentingnya? Semisonic, Binga. Ya, closing time. Enggak, kalau dulu zaman aku di Malang. Kalau aku dulu di Malang kan, Bang. Kalau aku dulu di Malang, aku tahu closing time di Hugos Malang itu. Kalau lagunya itu udah Judika udah nyanyi, itu berarti udah closing time tuh Hugos Malang. Oh, suka duga belum? VIP 1 Hugos Malang dari tahun 2009 sampai 2011. Pilih pet kali kan. Biasa kalau VIP gitu kan datang tuh udah ada aja tuh eskornya ya. Oh, kalau itu Kak, iya ada. Tantri tahu, dia pernah nemenin aku soalnya. Oh, jadi Tantri dulu yang nemenin kau di Malang? Enggak lah, dia pernah datang ke Malang. Dia kan dulu sekretarisnya di Liga, PT Liga. Kan? Jadi dia datang, waktu itu lagi ngecek Persema Malang lagi gimana. Malamnya gue racunin, gue ajak, ayo kita dugem-dugem dulu. Oh, jadi udah lama kenal Tantri? Udah lah, Tantri ini dulu sekretarisnya di PT Liga. Jadi dia orang bola juga. Udah sempat pacaran? Nggak ada, Abang, nggak ada. Nggak ada. Kenapa marah-marah? Jangan bikin yang enggak. Yang nonton ini keluarga aku banyak. Nah, gitulah ya. Oke, ini closingnya. Have a guys kan jadinya. You guys have a great weekend. Enjoy your weekend. Semoga kita bisa meraih 3 poin penuh. Kalaupun tidak, minimal 1 poin. Enjoy the game. Jangan terlalu banyak komentar yang negatif. Betul-betul enjoy the game. Support your club. Nanti sayangnya kita belum bisa ucapkan. Cuman akan ada nih satu episode khusus yang nanti ada satu pesan dari tamu kita yang kemarin itu kita syuting, yang belum ditayangkan ini. Dia memberikan pesan yang sangat bagus. Apapun ceritanya, United adalah klub yang kita dukung. Jadi dukunglah sepenuh hati, jangan sampai menghina-hina. Kalau orang lain yang menghina manajer kita, pemain kita, itu wajar-wajar aja. Tapi masa iya, lu kata lu pendukung MU, tapi lu menghina pemain lu. Itu aja. Sekian dari saya. Gue ya, Bang. Go for it. Have a good weekend, guys. Have a nice weekend. Bye. Enjoy your weekend with the loved one and your family. Bye. And stay safe. Ya, dadah. Ya, stay safe.